Bagaimana untuk meraih cita-cita itu? Setelah kita mempunyai desain cita-cita, kita harus punya yang kedua, yaitu misi. Misi itu langkah-langkah kecil yang kita lakukan untuk meraih masa depan itu. Cita-cita saya jadi dokter. Cita-cita saya menjadi polisi. Cita-cita saya menjadi content creator. Cita-cita saya jadi ustadz. Orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika amarahnya naik. Alhamdulillah, menurut saya dengan adanya kegiatan seminar ini, ya bukan hanya untuk anak-anak, terutama kan orang tuanya yang akan membimbing anak-anak juga bisa ikut menimba ilmu di sini. Dengan adanya seminar ini memberikan wawasan, pengetahuan dan mengedukasi kita sebagai orang tua tentunya ya, untuk bagaimana cara mendidik anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh TPQ Ar-Raudhah Al-Ustadz Munawir, juga yang terhormat Ustadz Muhammad Tuhfa Eskom. Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan santriwan santriwati yang kami sayangi beserta wali santri yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara seminar mingguan. Mudah-mudahan acara ini senantiasa membawa barokah dan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perjuangan beliaulah kita semua bisa membedakan antara barang yang halal dan yang haram, yakni dengan adanya agama Islam ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, untuk menyingkat waktu, kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan sholawat Nabi. 3. Sambutan-sambutan. 4. Kegiatan seminar. Dan terakhir, penutup strip doa. Mari kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga dari awal sampai akhir acara nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan salawat Qur'aniyah yang akan dibawakan oleh Nafisa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan lantunan salawat tadi bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sang pembawa Al-Quran. Amin. Untuk acara selanjutnya ialah kegiatan seminar yang bertema Untuk acara selanjutnya ialah kegiatan seminar yang bertema menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan yang bertema orang yang kuat. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Ustadz Munawir. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Muhammad Tufa Iskom, tak lupa kepada Ibu Wali Santri beserta siswa-siswi TPQ Ar-Raudhah yang kami cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih ditakdir untuk meluangkan waktu, yakni mengikuti seminar mingguan. Kebetulan pada seminar hari ini temanya adalah orang yang kuat menurut Nabi Muhammad SAW. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW,
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehat Bu? Sehat. Sehat betul. Sehat hatinya, sehat kantongnya. Kantong penting. Mun kantong sehat, kelihatannya itu gagah. Gagah kayak orang tidak punya kesusahan. Kalau kantongnya sepi, lain pandangannya sudah. Makan penting ini, penting. Sesuai dengan tema, orang yang kuat menurut Nabi. Kalau menurut saya sampean, orang yang kuat itu kan orang yang bisa mengangkat barang yang berat, bisa melawan musuh dengan mudah, bisa melemparkan batu yang besar. Itu menurut saya dengan sampean, orang yang kuat. Tapi kalau menurut Nabi yang membawa risalah agama ini, orang yang kuat dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadidu bisur'ati, as-sadidu laisa as-sadidu bisur'ati, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Tetapi bukan orang yang kuat, orang yang memenangkan bergulat, bertaruh, akhirnya dia menang. Bukan itu kata Nabi. Apa? Orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika amarahnya naik, mau ngamuk, mau bagaimana, mau berhantam, itu bisa dikendalikan. Akhirnya tidak jadi ngamuk, marah. Itu orang yang kuat. Tapi kuat badan penting juga, Bu. Ya. Kalau badan suami ibu udah kuat, bagaimana mau nyari nafkah untuk anak dan istri? Disuruh bekerja, lembek. Ya penting juga. Bertarung, tidak semangat. Ya penting juga itu. Badan kuat, tapi itu lebih mudah. Badan tidak sehat, ya suntik bisa. Jamu beli madu, telur 40, madunya 1 botol. Sudah kuat. Tapi kalau yang ini, yang Nabi sabdakan, orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia amarahnya tinggi, bisa dikendalikan. Tidak jadi ngamuk-ngamuk, itu yang lebih sulit. Butuh riyadhah, butuh latihan, butuh suatu bacaan yang bisa meredapkan amarah. Bacaannya insya Allah sholawat sudah. Kita berbanyak baca sholawat. Karena ada sabda Nabi, man shalla alayya tahharallahu qalbahu minan nifaq. Ya, man shalla alayya tahharallahu qalbahu minan nifaq. Barang siapa sering membaca sholawat kepadaku, maka hatinya suci, bersih dari noda-noda seperti dosa. Itu dibasmi dengan sholawat. Makanya ibu jangan putus asa ya untuk mendoakan anak-anaknya. Jangan didoakan bodoh, Bu. Walaupun anak ibu bodoh, diterangkan tidak bisa. Jangan doakan, sudah doakan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa mengerti keterangan apa yang diterangkan oleh gurunya. Mudah-mudahan apa yang diajarkan diberikan kepahaman. Sudah doakan, Bu. Bacakan sholawat kalau mau tidur. Ditiup 3 kali bunbunnya ini, bunbunan. Insya Allah. Karena yang berbicara, Bu, siapa yang membaca sholawat kepadaku itu Nabi. Nabi itu lesannya tidak pernah
bohong. Lain dengan saya, sampian sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit bohong. Ini Nabi yang bicara, pasti itu pasti terjadi, pasti ngepek kalau yang Nabi bicara, karena tidak punya dosa sudah, hatinya betul-betul bersih. Malah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa yang sebelum dikerjakan dan sesudah dikerjakan itu sudah dapat ampunan dari Allah, dijamin suci, maksum untuk apa? Dijaga untuk mengerjakan dosa-dosa. Maka jangan malas membaca sholawat. Ya kaitannya dengan tadi, bisa kita dingin hatinya, bisa kita tidak jadi untuk marah-marah. Bukan saya ini, bukan orang pemarah, juga orang pemarah saya. Mungkin ya katanya Ustadz, kapan itu lingkungan juga mendukung. Orang tua saya ini orang yang keras. Pernah ayah saya akeketbi sapi. Sapi nyiksa, sapinya nyiksa. Ditelpuk. Perbu. Takut saya. Melihat itu takut. Ya karena memang keras. Ya saya belajar juga mulai sekarang. Belajar untuk dikurangin lah. Bukan tidak marah, dikurangin untuk marah-marah. Saya pernah marah-marah. Entah masalah apa, labang tendang. Ada soko sih yang sakit, kaki yang sakit. Tidak ada orang marah, tidak ada keuntungannya. Tapi kalau bisa mengendalikan amarah, banyak keuntungannya. Tidak jadi pusing. Apalagi sekarang musim penyakit darah tinggi. Jangan marah-marah sudah. Jangan marah-marah. Maka bisa dikendalikan dengan memperbanyak bacaan. Malah sebagian ulama mengatakan kalau mau marah pergi ke jeding. Bukan ngetek, bukan bersembunyi di jeding ya. Tetapi ambil wudu. Karena amarah itu nafsu yang jahat. Anggap setan sudah menggoda. Setan itu bahannya dari api. Jangan dilawan dengan api, maka dipadamkan dengan air. Mau marah, ke jeding sudah ambil wudu. Bukan bersembunyi di jeding, duduk pas ada WC, ada bukan, tapi ambil wudu. Terus setelah sholat baca sholawat. Jangan banyak-banyak, Bu. Apa 11 tiap hari sholat. Jangan 1000 ya. Saya setelah sholat maghrib baca sholawat 1000. Banyakkan dulu, targetnya banyakkan, terlalu tinggi. Nanti maghrib lagi pas sholat ada tamu, tidak bisa baca sudah. Karena terlalu banyak, cuma 11 bisa. Ya. Jadi setelah itu berdoa untuk anak-anak. Ya, siapa lagi kalau tidak ibu dan ayah yang mendoakan anaknya? Malah sabda Nabi, doa walid li walidihi ka doain nabi li ummatihi. Doa kedua orang tua, apa bapak, apa ibu, itu sepertinya doanya Nabi kepada umatnya. Terima. Ya tidak cospleng, Bu. Allah Maha tahu, kalau sampean berdoa langsung diterima. Tidak kuat sampean. Akhirnya sombong sampean. Saya wali sudah. Kekasih Allah. Saya doa satu kali langsung cospleng diterima. Sombong kan, Mas? Jadi Allah Maha tahu, bukan tidak diterima doa sampean. Mungkin dialihkan ke perkara lain. Biasanya sakit bisa sehat. Jadi bukan tidak diterima, bukan. Tapi Allah yang Maha tahu. Kalau sampean minta langsung diberi, mungkin sampean tidak kuat. Jadi pentingnya apa? Berkumpul, mendengarkan tausiah seperti ini untuk apa? Menambah pengetahuan. Ya saya dengan Ustaz ini bukan orang yang sabar sudah, tidak bisa marah. Ya enggak, sama-sama belajar. Cuma berusaha dikurangi untuk membiasakan kemarahan. Ya,
Mungkin ini ada yang tidur sudah. Mungkin ini yang bisa sampaikan karena masih ada Ustadz Muhammad Tufa. Kurang lebihnya dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau disuruh tanya, Bu, tanya sudah, tanya. Jangan malu-malu. Anu Pak, tak kuat Pak. Apalah, tanya lagi. Udah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya ialah kegiatan seminar yang bertema orang yang kuat menurut Nabi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Al-Ustadz Muhammad Tufa Eskom. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi karena kurang tegas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya takdimi, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah Al-Ustadz Munawir dan Ibunda Khairun Nisa, dan juga yang saya hormati para wali santri, para ustadzah, dan juga tak lupa pula adik-adik putra maupun putri santri Pondok Pesantren Ar-Raudhah yang kita cintai. Pertama saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya panjatkan karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar keempat ya. Patut kita syukuri kita sudah nyampe episode keempat seminar, dan alhamdulillah anak-anak putra putri bapak ibu yang sudah melaksanakan tugas sebagai MC sudah tayang di YouTube ya. Itu boleh ditonton karena itu sebagai penyemangat kita, bisa ditonton beberapa kali. Tujuan saya agar yang tidak hadir bisa langsung nonton di YouTube dengan channel namanya Cermin Rakyat. Itu ya. Saya akan menyampaikan paling tidak 4 poin penting dalam seminar ini, yang mana tema besarnya adalah orang yang kuat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz Munawir tadi, orang yang kuat adalah bukan orang yang kuat dalam bergulat, bukan orang yang kuat menang dalam pertandingan, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, terutama ketika saat marah. Ya, saya ulangi, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama saat marah. Ketika marah, kita harus sadar bahwa kita itu sedang marah. Oleh karena itu, kalau kita sedang marah, sebaiknya jangan bertindak apapun. Kemungkinan besar ketika kita sedang marah, melakukan sesuatu itu biasanya banyak salahnya. Contohnya ya, kita melihat anak kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan disuruh belajar tetap nonton HP misalkan,
Disuruh 1 kali masih sabar, 2 kali masih ditoleransi, sampai 3 kali disuruh belajar atau disuruh sholat, nah hati mulai marah sudah. Ketika marah, kalian diam dulu, paling tidak bernafas, tarik nafas 4 detik, hirup 4 detik, lepaskan 4 detik. Begitu ya. Paling tidak itu memberikan ruang pada pikiran apa yang harus saya lakukan. Misalkan anak ketika membuat kita mangkel, misalkan disuruh belajar, ya mungkin jangan langsung dipaksa ditarik HP-nya, nanti itu bahaya. Nanti bisa mengakibatkan anak kita itu melawan. Mungkin dengan cara halus. Anak, ayo makan dulu. Nah, bisa dialihkan ke makan dulu. Tapi syaratnya makan, ayo HP-nya taruh dulu, fokus ke makan, nikmati ini, makan ini. Atau belikan es atau apapun lah gitu, dengan cara halus. Dengan seperti itu, maka anak kita itu respect, tanggap pada kita. Apa perintah kita pasti kebanyakan dituruti nanti. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengendalikan, langsung ditarik HP-nya, itu merusak mentalitas seorang anak. Itu ya. Sebagai orang tua, itu harus sangat berhati-hati dalam mendidik anak. Kalau kita mendidik anak dengan kemarahan, dengan kasar, dengan arogansi, pasti imbasnya nanti pada perilaku anak itu jadi pemarah nanti. Jangan salahkan anak ketika nanti anaknya itu melawan. Tapi saya yakin adik-adik di sini tidak ada yang melawan sama orang tuanya kan? Siapa yang melawan sama orang tuanya ketika suruh belajar? Melawan. Besok jangan ya, nurut sama orang tua. Ya, siapa lagi di sini yang marah, yang melawan sama orang tuanya? Jangan ya. Besok jangan sampai melawan lagi. Ya. Bagi ibu-ibu juga pinter-pinter memancing emosi anak-anak. Ya. Ya, keseringan ibunya terpancing marah kan ya. Nah, itu. Nah, karena temanya sekarang itu orang yang kuat adalah orang yang tidak tidak mengikuti kemarahannya. Kadang lupa diri kadang ya. Nah, sadari itu. Jangan sampai melakukan sesuatu. Bukan hanya interaksi dengan anak. Yang paling berat itu hubungan suami istri. Kalau sudah marah, biasanya pembicaraan tidak terkontrol. Ya sudah, saya mau berangkat kemana lah gitu ya. Jangan berkata-kata, diam aja ketika marah. Itu yang terbaik. Seperti saran dari Ustadz Munawir tadi, paling tidak kejeding, berwuduklah, mandilah gitu. Kasih ruang. Pernah kan ibu-ibu ketika marah melakukan sesuatu yang emosional, ketika sadar kecewa kan ya, kastah. Entah membanting gelas, apa piring gitu ya. Ternyata itu kalau beli lagi banyak pengeluaran gitu ya. Apalagi banting HP ya, bisa 1 juta 2 juta itu ya. Nah itu ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan kemarahan, itu manfaatnya sangat banyak. Antara lain kita bertindak terkontrol ya. Sebaliknya kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu rugi besar. Karena akibatnya bisa fatal. Ya naudzubillah, bisa menyebabkan perpisahan atau perceraian. Naudzubillahi min dzalik itu. Padahal masalahnya sepele. Oleh karena itu kita harus kuat menahan kemarahan. Kuat itu macam-macam, bukan hanya kemarahan, tapi kuat
Misalkan kuat dalam melakukan sholat 5 waktu. Itu juga bukan hanya menahan marah ya. Kuat itu adalah kuat disiplin sholat tepat waktu tiap hari. Kalau sudah jam setengah 12 waktunya azan, langsung wudu, langsung sholat. Ya. Anaknya juga disuruh sholat 5 waktu. Apakah adik-adik di sini sudah melakukan sholat 5 waktu? Angkat tangan, siapa yang tidak melakukan sholat 5 waktu? Tidak melakukan? Oh, sholat apa yang tidak dilakukan? Bagus jujur. Subuh ya? Subuh. Oh ya, besok minta bangunin sama orang tua, sama ibunya ya. Bangunin jam 4 gitu, saya mau sholat gitu ya. Kalau perlu ayahnya diajak sholat berjamaah ya. Nah nanti ayahnya tiap jam 4 sholat berjamaah ya. Kalau bisa ke masjid di sini berjamaah sama Ustadz Munawir ya. Selain sholat 5 waktu, mengapa itu rajin belajar? Yang pertama sholat 5 waktu. Mengapa sholat 5 waktu itu penting? Karena sholat 5 waktu itu adalah kita berhubungan langsung dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apa yang kita inginkan, meminta apa yang kita cita-citakan, insya Allah cita-cita kita mudah untuk diraih, mudah untuk dicapai. Seperti itu ya. Selain kita berusaha untuk meraih kesuksesan, itu kita harus berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Dalam sholat, setelah sholat kita berdoa apa yang kita inginkan. Antara lain, semoga kalau anak-anak berdoa, semoga orang tua kita dilancarkan rezekinya, bapak ibu selalu tentram, selalu rukun ya. Yang kedua adalah selain kuat untuk sholat 5 waktu, kuat rajin belajar. Ini sangat penting, rajin belajar sejak dini. Adik-adik, kalau sudah waktunya sekolah, waktunya belajar, harus jangan sampai nonton HP terus atau main layang-layangan terus. Nonton HP boleh, main layang-layangan boleh, tapi ada waktunya. Kalau waktunya belajar, silakan belajar. Kalau waktunya ngerjakan PR, silakan selesaikan ngerjakan PR. Waktunya main layang-layangan, izin sama orang tuanya. Sekarang waktunya main layang-layangan, enggak apa-apa. Jangan belajar terus, nanti biar tidak jenuh, gitu ya. Waktunya main HP, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa main HP, tonton hal-hal yang positif. Contohnya nonton seminar di YouTube saat ini, itu bagus. Atau cari caranya, bagaimana caranya belajar yang menyenangkan. Itu kan banyak sekarang. Itu terutama ibu-ibu dituntun anaknya, diarahkan bagaimana caranya mencari tontonan yang mengedukasi, tontonan yang memberikan pelajaran, manfaat pada kehidupan kita. Itu ya. Yang selanjutnya, apa tujuan kita itu rajin untuk belajar? Tujuan rajin belajar itu adalah untuk meraih masa depan kita, agar masa depan kita itu sukses, agar cita-cita kita itu tercapai. Dalam metodologi pendidikan atau dalam kita meraih masa depan, itu ada 2 yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita harus punya visi, yang kedua adalah misi.
Apa itu visi? Visi itu adalah tujuan akhir, cita-cita itu. Makanya minggu kemarin saya jelaskan cita-cita kita itu penting. Ya, bagaimana untuk meraih cita-cita itu? Setelah kita mempunyai desain cita-cita, kita harus punya yang kedua, yaitu misi. Misi itu langkah-langkah kecil yang kita lakukan untuk meraih masa depan itu. Ya, ingat ya. Pertama, visi. Visi adalah cita-cita, tujuan akhir. Misalkan kita pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz, itu harus didesain sejak sekarang agar kegiatan kita, aktivitas kita tiap hari itu terarah, fokus pada apa yang kita cita-citakan. Misalkan kita pengen jadi guru, ya sudah, kegiatan setiap hari kita mengarah ke profesi guru itu. Kita pengen jadi misalkan di kepala desa misalkan, ya sudah, apa yang menjadi apa sekiranya bisa cepat menuju itu, langkah-langkah kecil, visi misinya harus jelas, misinya harus jelas, langkah-langkah kecil. Ya, apakah adik-adik di sini ingin sukses? Kurang keras. Apakah adik-adik di sini pengen sukses? Apakah ibu-ibu di sini anaknya pengen sukses? Nah, pengen atau mau itu tidak cukup. Harus ada yang pertama cita-cita. Harus itu. Yang kedua langkah-langkah kecil. Mengapa saya ulangi seperti itu? Karena biar adik-adik di sini semuanya punya cita-cita sejak sekarang. Seperti contoh saya profesi saya kan fotografer ya. Kapan saya punya cita-cita itu? Cita-cita saya terlaksana itu kalau enggak salah 8 tahun yang lalu. Sampailah saya sekarang seperti ini. Jauh kan ya? Kalau kita mau membangun rumah atau bangunan yang tinggi, maka waktunya itu tidak sebentar, waktunya lama. Begitupun kita punya cita-cita itu, startnya sekarang, maka waktunya lama nanti itu. Ya tidak harus lama atau cepatnya itu tergantung kita itu bergerak. Makanya kalau kita tidak punya visi, tidak punya cita-cita, lambat ya. Kan sering merasa kemarin Ustadzah Nurul pengen jadi guru, tapi tidak tahu kapan itu terlaksana katanya ya. Tidak tahu, ya harus bergerak sedikit. Tapi mungkin dengan doa, paling tidak doa lah, doa tiap malam. Dengan doa dan usaha itu cepat nyampenya gitu. Jangan takut untuk bercita-cita. Kalau kita menentukan cita-cita aja sulit, apalagi meraihnya. Coba bayangkan, ini sederhana ya. Menentukan cita-cita aja itu sulit, apalagi untuk meraihnya. Ya, saya minta ibu-ibu habis ini mencatat, paling tidak kalau bisa anaknya sendiri suruh catat apa cita-citanya. Ya, nanti saya pengen tahu cita-cita itu ditulis dan ditempel di rumahnya. Tuh. Pengen jadi ustadz, hafidhul Al-Quran boleh, terus jadi kiai boleh, jadi DPR boleh, kepala desa boleh, camat boleh, ya, dokter, atau petani. Petani tidak apa-apa, banyak yang sukses petani itu. Ya, petani tidak apa-apa. Jangan dianggap sepele, ya. Ada teman saya juga tukang rup-rup, tapi sukses jadi bosnya, tidak masalah itu.
jadi pengepulnya huruf-huruf itu ya, itu apa? Sukses. Apapun kalau yang ditekuni itu bisa sukses kalau tidak tanggung. Misalkan di sini petani kopi punya berapa hektar, itu tidak masalah. Yang penting pekerjaan kita, cita-cita kita itu halal dan tidak melanggar aturan, terutama aturan agama. Sekarang saya minta Bapak Ibu, karena ini sangat penting, saya minta tulis cita-citanya. Saya sediakan kertas kecil, ya. Bawa pulpen, ya. Monggo Pak Nurul dibagikan. Ya, tulis cita-citanya. Sekarang saya kasih waktu berapa? Berapa menit? Ibunya ada. Kalau bisa anaknya nulis, tidak apa-apa. Anaknya nulis. Nama dan cita-cita ya. Boleh cita-citanya lebih dari satu, boleh. Ya, ya. Boleh lebih dari satu. Pengen jadi kiai sekaligus petani yang sukses, boleh. Nah, ya. Saya kasih waktu. Ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Tidak ada. Oh, ada. Saya kasih waktu 5 menit ya. Yang tidak selesai dalam 5 menit ada sanksinya. Maju ke depan nyanyi ya. Sudah? Siapa yang belum? Ada yang belum? Bentar. Yang masih dipegang tetap dipegang dulu ya. Maju 55. Bacakan. Kemarin itu saya panggil cuma 4 orang ya. Sekarang 55 maju. Ayo maju. Maju ke sini. 5. Sini. Ini bisa baca semua kan ya? Bisa. Ada yang belum? Ya. Sekarang saya minta adik-adik baca namanya dan cita-citanya, ya. Misalkan ini siapa? Raihan, ya. Yuk, namanya siapa? Cita-citanya apa? Pilot pembalap. Nama saya. Nama saya Raihan. Ya, cita-citanya Pilot pembalap. ya, tepuk tangan. Haris Pengen jadi polisi. oh, tepuk tangan. Lana Pengen jadi polisi. oh, ya, tepuk tangan. Firsan. Siapa? Firsan. Cita-citanya Polisi. ya, tepuk tangan. Siapa? Safan. Cita-citanya Aini. apa? Polisi. Oh ya, tepuk tangan. 5 lagi, Putri. Selang-seling. Ayo cepetan. Ayo, waktunya cepetan. Cepetan.
Sini, sini. Namanya? Sulis. Cita-cita? Ustazah. Ya. Nabila. Ustazah. Fira. Guru. Rina. Ya. Jadi guru. Hana jadi ustad. Ya, tepuk tangan. Lagi. Ayo cepetan. Ayo. Biar cepet minta bantu Nurul ya. Yang mempersiapkan diri, atur. Minta bantu. Bu. Minta bantu diantrikan habis ini ya, biar cepet. Ditentukan, tunjuk dah. Yuk. Ayo. Siapa? Haikal. Ya. Cita-cita. Hafid Quran. Oh, alhamdulillah. Ya. Nama saya Ageng. Cita-cita saya pengen menjadi pemadam kebakaran. Nama saya Latif. Ayo. Cita-cita saya jadi ustad. Nama saya Farhan. Cita-cita saya jadi ustad. Nama saya Rifki. Cita-cita saya menjadi Pak Guru. Ya, tepuk tangan. Lagi. Siapa? Yuk, cepetan. Yang enggak cepat maju suruh nyanyi. Cepat sini. Ya. Nama saya Nafisa. Ya. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Nama saya Citra. Cita-cita saya ingin menjadi hafizah Al-Quran. Nama saya Dia. Terus, yang enggak cepat suruh nyanyi. 1, 2. Cita-citaku menjadi dokter. Nama saya Safa. Cita-cita saya menjadi konten kreator. Sip. Nama saya Azza. Pengen menjadi hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ayo. Yang enggak cepat maju suruh nyanyi. Ayo. Ya ada apa-apa. Ini ada sih. Terakhir. Dan yang sudah enggak usah ya, yang sudah. Ya, yuk. Nama saya Fadil. Cita-cita dokter. Ya. Ya, cepetan. Perkenalkan, nama saya Hoirul. Cita-cita saya menjadi petani. Nama saya Alvaro. Cita-cita saya menjadi Pak Guru. Nama saya Wahyu. Cita-cita saya Ustadz. Saya Hulik. Nama saya. Cita-cita saya jadi dokter. Nama saya Alfa. Cita-cita saya menjadi guru sekolah. Nama saya Fadil. Cita-cita saya menjadi polisi.
Nama saya Sodik. Cita-citanya menjadi tentara. Nama saya JJ, cita-cita jadi dokter. Saya ada. Cita-cita saya jadi dokter. Tepuk tangan. Sini. Ada. Ayo, terakhir. Nyanyi, kalau udah maju nyanyi ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2. Ada sih. Sekalian semuanya, ya. Ya. Kesinian. Kesinian. Ya. Ke sana. Ya. Ayo, cepetan. Ya. Nama saya Tika. Ya. Cita-cita? Cita-cita dokter. Ya. Nama saya Rania. Cita-cita menjadi guru. Namanya ya Fatni Punia. Cita-citanya guru. Yuk. Nama saya? Nama saya Faiz. Cita-citaku ingin jadi dokter. Saya Fani. Cita-citanya dari dokter. Tepuk tangan semuanya. Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Saya sangat bersyukur, cita-citanya sangat bervariasi. Tapi cita-cita itu karena adik-adik sudah punya cita-cita semua, tugasnya tulis ulang cita-citanya itu, taruh di kamarnya yang besar, ya. Tulis, boleh lebih dari 1, tapi terlalu banyak tidak baik, karena tidak fokus nanti. Ya maksimal 3 lah. Jangan sampai kalau nanti 1 aja belum tentu tercapai ya, apalagi banyak ya. Nah, tapi bisa berubah seiring waktu, ya. Tapi cita-cita itu bisa terlaksana semua. Misalkan pengen jadi guru sekaligus petani, kan bisa. Nah, sambil ngajar, sambil bertani. Atau jadi bisnismen, sekaligus jadi bupati, bisa. Bupati sekaligus bisnismen, tidak apa-apa, itu ya. Itu masih bisa mungkin diraih. Nah, sekarang adik-adik semua sudah punya cita-cita. Saya ingatkan, tempel di rumahnya, di kamarnya diperbesar. Pakai spidol besar, atau kalau boleh diketik, dilaminating kalau boleh. Itu sangat penting. Kalau boleh di figura. Kenapa sangat penting itu? Biar tidak hilang. Karena waktu itu kan lama ya. Misalkan pengen jadi kiai, itu abadikan sudah. Mulai sekarang. Kalau perlu, misalkan tadi cita-citanya ada yang pengen jadi konten kreator. Ya, siapa tadi konten kreator? Nah, mulai sekarang sudah belajar syuting. Lihat syutingan saya itu nanti di YouTube. Sudah sering nonton seminar. Lihat kayak itu konten ya. Banyak di sana konten-konten saya itu. Ada lagi channel saya itu Muhtufah itu ya. Banyak kontennya saya itu banyak. Subscribernya sudah 40.000 lebih kalau yang satunya. Itu sudah banyak yang nonton. Nanti belajar. Yang pengen jadi pemadam kebakaran, nah itu tidak apa-apa. Nanti bisa sekaligus jadi apa, sekaligus pemadam kebakaran. Jadi petani yang sukses bisa. Nah, sekarang karena sekarang itu sudah punya cita-cita, saya pengen ngasih tugas pada Bapak Ibu. Mau ya? Setuju ya? Mau ya? Karena cita-cita itu harus dilaksanakan mulai sekarang, harus bergerak mulai sekarang. Langkah-langkah kecilnya. Ya. Besok Bapak Ibu, apa yang langkah kecil apa yang harus dibiasakan?
dengan cita-cita itu. Ya, yang pertama ini ya, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, catat. Kalau bawa pulpen catat. Karena sudah saya kasih lembaran kecil itu ya. Kalau tiap seminar bawa buku ya, kalau bisa ya. Bawa buku karena penting. Kalau cuma dicatat di otak itu, kenapa nulis itu penting? Karena nulis itu sebagai pengingat. Menekankan otak kita itu fokus pada hal tersebut. Ini peningkatan anak setiap harinya ya. Ini Bapak Ibu harus kontrol. Kalau pengen cita-citanya pengen sukses. Apa saja peningkatan setiap harinya itu? Akhlak. Akhlaknya gimana? Biasanya ya, misal satu contoh, kalau kalau bepergian biasanya ada pamit, itu harus pamit, misalkan. Ya. Kalau sholat lupa wudhu, ya harus wudhu. Atau kalau pergi ke sekolah jarang mandi, harus mandi. Itu peningkatan ya. Itu masuk akhlak. Akhlaknya itu tiap hari itu harus dikontrol. Meningkat apa enggak? Kalau Bapak Ibu mulai sekarang meningkat mengontrol atau memantau anaknya Bapak Ibu, insya Allah mudah untuk terlaksana cita-citanya itu. Ada yang pengen jadi tentara, polisi tadi itu. Ya harus sehat. Salah satunya kalau pengen jadi tentara atau polisi, paling tidak fisiknya harus kuat. Ya, siapa tadi? Polisi, tentara. Polisi siapa tadi? Ya, harus olahraga tiap hari. Kalau tentara harus kuat fisiknya, ya. Nah itu. Sholat itu 5 waktu. Yang biasanya tidak dilakukan misalkan subuh, besok harus sudah meningkat ya. Atau yang sudah sholat 5 waktu, biasanya terlambat, harus tidak terlambat. Itu namanya peningkatan. Kalau udah ada peningkatan, ya tetap. Mana mungkin bisa meraih masa depan kalau nanti perilakunya dari hari ke hari tetap. Makanya Bapak Ibu di sini harus kontrol dan memantau. Ya, harus memantau peningkatannya itu seperti apa. Ya harus naik grafiknya nanti. Jangan sampai turun ya. Harus naik terus grafiknya nanti. Ya. Belajar. Biasanya belajar itu dipandu oleh ibu, kalau bisa belajar sendiri atau ngerjakan tugas, biasanya ibunya yang ngerjakan, ya besok-besok harus mandiri. Itu ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu di sini pengen anaknya sukses, ya ini sudah. Harus tiap hari harus meningkat. Saya pengen di Dusun Ledu ini menjadi contoh dari dusun-dusun yang lain, atau lebih umumnya menjadi contoh dari desa-desa yang lain. Saya pengen Dusun Ledu ini menjadi contoh daripada desa-desa yang lain atau daerah yang lain. Coba ya, mulai sekarang. Terutama akhlaknya anak-anak dipantau. Saya pengen komentar dari atau pertanyaan dari Ibu sekarang, apa masalah yang kesulitan untuk memantau anak-anak atau mengajari anak-anak? Coba saya pengen refleksinya ya. Pengen tahu seperti apa. Kita nanti kita konfirmasi bersama, kita selesaikan bersama. Ayo, ibu-ibu yang mau bicara, terutama guru. Nah, guru ini ya, mungkin guru TK. Silakan. Mungkin ibu-ibu yang lain nanti juga ada yang mau bertanya. Ada apa-apa, Bu? Iya. Karena ini unek-unek yang ada di kepalanya dikeluarkan. Di sini kita sharing, saling memberikan masukan ya. Pertanyaan saya di sini, saya ingin bertanya bagaimana caranya mengontrol emosi anak. Karena kadang kalau kita mengontrol, saya sendiri selaku ibunya terlanjur emosi, malah tambah emosi. Jadi bagaimana cara mengontrol emosi anak tanpa saya sendiri ikut emosi juga?
Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali, mungkin bisa mewakili Bapak Ibu yang lain. Atau saya juga sering bertanya seperti itu. Bukan berarti saya jadi narasumber di depan ini sudah sempurna, bisa mengatasi masalah, bisa mengatasi emosi. Belum tentu juga. Sama, selagi manusia itu hidup, pasti punya emosi. Ya, punya rasa mangkel, punya perasaan sedih, marah, itu sudah manusiawi, normal. Ya, kalau tidak marah nanti tidak normal. Ya, pasti normal itu. Tapi kita yang baik itu kita harus punya kontrol. Istilahnya kontrol ya. Mengontrol emosi itu butuh latihan. Pertanyaannya tadi bagaimana sekiranya mengontrol anak itu tidak dengan emosi kan intinya ya, tidak dengan emosi. Bagaimana? Oleh karena itu kasih jeda. Apa penyebabnya marah itu? Kadang kemarahan kita itu salah ya. Contohnya anak-anak main HP terus. Otak kita kalau marah, kalau emosi langsung disalahkan. Salah anak itu main HP, kan gitu. Akar permasalahannya di sana. Padahal kalau kita pikir secara sadar, iya, dia main HP berarti jenuh. Bagaimana caranya agar mereka itu tidak jenuh? Step by step latihan. Ya, latihan. Terutama kita mau mengalahkan orang lain itu sebetulnya yang paling utama kita mengalahkan diri kita sendiri. Kan ada pepatah itu. Musuh yang paling besar itu bukan orang lain sebetulnya. Musuh yang paling besar adalah dirinya sendiri. Ya. Kalau kita berperang dengan orang lain, itu sebetulnya musuh yang paling besar kita di otak kita sendiri. Kita sendiri sebetulnya. Ada kan anak yang perilaku anak yang ketika marah belum mukul sudah nangis duluan itu kan ya. Kan ada itu. Berarti dirinya sendiri kalah itu. Ya, orang yang dipukul tidak apa-apa ya, tidak marah, berarti lebih kuat kan. Ya, anak-anak ada kan ketika marah belum mukul aja mau marah gitu, sudah nangis duluan. Nah, itu berarti emosinya tidak terkontrol. Sama sebetulnya seperti kita orang dewasa. Kadang kita kalau mengikuti kemarahan itu kadang tidak terkontrol, ya. Oleh karena itu kita harus melatih, ada pelatihannya. Maksudnya itu melatih dengan dasar lah. Dengan apa? Step by step. Misalkan kita berpikir logis, bagaimana cara anak itu agar kegiatannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita jadwal. Misalkan kita juga, apakah ibu sudah bikin jadwal untuk anak? Waktunya main jam berapa? Waktunya belajar jam berapa? Sudah ada ya? Nah itu. Ibu-ibu yang lain bikin juga jadwal ya. Jangan terlalu ditekan juga. Waktunya main layang-layangan, ojo main melolot. Jangan terlalu ditekan. Ada waktunya bermain, ada juga waktunya belajar. Itu aja didisiplinkan gitu. Ya. Jadi nanti ketika kita itu sudah menjadwal, yang paling penting itu bukan hanya bikin jadwal ya, ditaati. Jadwal itu harus setiap hari harus dikontrol terus kedisiplinannya. Ya. Oleh karena itu nanti kita tidak akan emosi. Sebetulnya emosi itu sebetulnya kita yang tidak punya jadwal sebetulnya. Ketika emosi menyalahkan anak, ya. Seharusnya kita yang merancang, mendesain kegiatan mereka. Tuh. Ya, sudah terjawab ya? Ya, yang lain mungkin. Terlalu panjang saya ya kalau ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bukan bertanya ya, lebihnya mau usul soal pertanyaan yang mungkin ada di benak ibu-ibu yang lain yang belum tersampaikan. Bagaimana kita seumpamanya mengadakan misalnya kayak kertas tadi gitu Ustadz, biar ditulis sama ibu satu persatu, ditulis mau bertanya seperti apa gitu mungkin. Biar nggak setiap seminar masa saya sama Mbak Fadila aja gitu. Ya, biar yang lain juga ikut gitu, mau bertanya apa mungkin, tapi cara ngomongnya nggak bisa atau malu, mungkin dengan lewat catatan gitu Ustaz. Mungkin bisa membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Bukan pertanyaan, usulan ya. Usulannya baik sekali. Jadi usulan Ustazah Nurul Fitria bahwa setiap kegiatan itu bukan satu dua orang hanya yang bertanya atau yang mengusulkan. Ibu-ibu yang lain kan pengen maju, ya. Ibu-ibu yang lain pengen meningkat apa enggak? Pengen meningkat apa enggak? Hah? Pengen ya? Angkat tangan yang pengen. Ibu pengen ya? Nah, sangat tepat usulan Ustazah tadi bahwa tiap minggu, tiap Rabu ya bawa catatan. Jangan pinjem-pinjem, tadi kan banyak yang pinjem ya, bawa pulpen. Nah, di rumahnya kalau bisa sudah ditulis. Nanti setelah nyampe di sini tinggal baca, ya. Setuju ibu-ibu ya? Tidak apa-apa dibaca nanti. Kalau ibu-ibu pengen berubah, pengen sukses, ya sudah mulai sekarang berani bertanya. Ya, berani bertanya. Tadi kan sudah saya buktikan, anaknya Bapak Ibu sudah maju ke depan. Sudah berani, walaupun hanya menyebutkan nama dan cita-cita, itu sudah luar biasa itu. Itu apa? Sebuah gerakan dasar untuk meraih cita-citanya itu. Ya, itu sangat baik sekali. Kedepannya kan tiap minggu kan sudah ada yang jadi MC. Sekarang sudah berkembang menjadi apa? Ada kegiatan tambahan yaitu baca sholawat Nabi. Itu sudah berkembang ya. Itu bagus sekali menurut saya. Setuju ibu-ibu ya? Bawa pulpen dan catatan. Kalau bisa saya tidak usah ceramah. Saya hanya menjawab pertanyaannya Bapak Ibu aja. Ya, kan enak ya. Enak, nanti langsung sesuai kebutuhan. Kalau nanti saya ceramah kadang tidak masuk. Apalagi sih ibu-ibu kadang bisa jadi ya. Badannya ada di sini, pikirannya ada di rumah. Bisa jadi. Oh, di rumah kita anak. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Ya, makanya kalau ada kegiatan harus fokus. Katanya ada the power of now. Kalau kita itu pengen sukses harus pinter-pinter merasakan hari ini sekarang. Kekuatan hari ini. Jangan Bapak Ibu atau adik-adik itu jasadnya ada di sini, pikirannya ada di mana-mana. Wah, itu bahaya sekali itu ya. Ya, kadang ada di sini, pikirannya di rumah. Sebaliknya, di rumah ada di sini, ya. Nah, itu keseringan itu. Saya juga pernah seperti itu. Cuma kita tekankan setiap kita ada kegiatan penting harus benar-benar disimak, diperhatikan. Ya. Ini terkait masa depannya Bapak Ibu. Saya berdoa semua cita-citanya anak-anak yang ada di TPQ Ar-Raudhah ini, saya berdoa semoga tercapai semua. Tercapai atau tidaknya, cepat atau lambat,
itu tergantung usaha kita. Kalau kita menyepelekan cita-cita itu, ya sudah, kita akan sulit untuk meraih itu. Tidak ada cita-cita itu dicapai dengan hanya diam atau nunggu ilham, gitu ya. Ya, nunggu ilham tidak bisa, gitu ya. Makanya tulis ini peningkatan anak-anak, akhlak, sholat, dan belajar. 3 aja dulu dah, jangan kemana-mana. Apa? 1 apa? Akhlak. 2 sholat. 3 belajar. Ya, itu harus dipantau. Saya pengen ingat-ingat ya, tugas Rabu depan harus sudah membawa peningkatan akhlak, sholat, dan belajar. Misalkan contohnya, awalnya subuh tidak sholat, nah sekarang sudah sholat, contohnya ya, itu kan peningkatan. Saya pengen tulisan dari ibu nanti dibacakan satu persatu. Ya, baik, cukup. Saya pengen testimoni sekarang dari yang lain. Bagaimana ibu dengan kegiatan ini, perasaan ibu atau manfaatnya kepada anak-anak yang sudah dirasakan? Ada satu yang menjelaskan mungkin. Yuk. Alhamdulillah, menurut saya dengan adanya kegiatan seminar ini, ya bukan hanya untuk anak-anak, terutama kan orang tuanya yang akan membimbing anak-anak juga bisa ikut menimba ilmu di sini gitu. Menurut saya, mungkin bisa cara mengajar anak, cara kayak tadi kan cara emosi, mengontrol emosi terhadap anak kan kita semua akhirnya bisa tahu gitu. Kan kalau anak-anaknya mungkin kurang bisa mengerti gitu. Yang harusnya lebih mengerti kan orang tuanya yang mendengarkan yang ada di sini. Kan nyampe rumah apa kata Ustaz tadi kan bisa begitu orang tuanya nanti. Dan juga mungkin yang ada mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan cara mendidik anak atau yang lainnya bisa kita bisa kita utarakan di acara seminar ini gitu. Terima kasih. Nah, pertama-tama dengan adanya seminar ini kita sebagai orang tua kan dengan adanya seminar ini memberikan wawasan, pengetahuan dan mengedukasi kita sebagai orang tua tentunya ya untuk bagaimana cara mendidik anak yang baik. Pembiasaan hasil dari seminar ya. Hasil dari seminar ini menurut saya yang sudah dipraktekkan. Terutama kalau di rumah kemarin ini anak mungkin untuk saya pribadi ya, untuk sholat 5 waktu ini sudah dipembiasakan mulai umur 5 tahun. Jadi subuh itu dimulai dari orang tua dulu ya. Mungkin membangunkan itu pertama kali memang sulit sekali. Bukan hanya sulit, anaknya terkadang enak-enak tidur tantrum karena dibangunin. Nah, mulai dari adanya seminar ini saya lebih ke setelah sholat subuh ngaji Iqra dulu sama ayahnya. Soalnya saya sudah di belakang, sudah di dapur ya. Terus dengan adanya seminar ini sudah diadakan madin, jadi mengurangi waktu bermain anak. Jadi banyak manfaatnya. Terima kasih. Yang paling saya bangga itu kalau anaknya Bapak Ibu di sini berhasil merubah karakternya menjadi lebih baik, itu saya lebih. Ya, seperti contoh dasar kalau ustadz atau ustadzanya datang bersalaman, ya, ucapkan assalamualaikum, itu hal dasar. Itu saya bangga seperti itu ya. Bukan bangga karena saya ditepuk tangan nih atau apa, pengen di yalem lah kalau anunya enggak kayak gitu ya. Saya bangga kalau anaknya Bapak Ibu itu berhasil. Baik, terima kasih atas testimoninya. Saya hanya menekankan tugasnya ya. Bapak Ibu yang tidak mengerjakan tugas, saya kasih sanksi ya. Boleh ya, biar terlaksana ya. Gimana kalau suruh nyanyi kalau udah ngerjakan tugas? Ya, nyanyi di depan nanti. Tugasnya satu itu tulis peningkatan
eh, peningkatan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun saya 3 orang, saya lanjutkan. Ya. Saya ada butuh apa? Tidak butuh yang banyak ya. Yang penting berkualitas. Tidak ikut ke sini tidak apa-apa sebetulnya. Saya kan tidak maksa. Saya pun tidak ada yang bayar ini. Saya pun tidak mengharap bayaran itu ya. Yang kedua apa? Pertanyaan, tulis pertanyaan. Pertanyaan. Ada 2 aja ya. Mosok tugas kayak ini tidak bisa. Ya. Bisa membacakan, bisa dibacakan. Yang penting tugasnya dulu lah ya. Nanti bisa dibacakan di depan, bisa nanti saya yang menjabajakan. Ya. Kalau orangnya tidak bisa membaca sendiri, saya terpaksa membacakan. Yang penting tertulis dulu. Iya, saya tahu. Saya pun seperti itu dulu ya. Nah, makanya. Tapi saya lebih bangga, walaupun ibu-ibu itu ke lah ya, tidak apa-apa. Ya, untuk melatih dirinya sendiri gitu ya. Nanti dilihat sama orangnya, anaknya. Oh, ibu saya sudah ada kemajuan kan seperti itu. Yang penting kemajuan itu, walaupun setiap hari 1% aja, itu nanti bagus daripada stuck gitu ya. Ya sudah. Iya, pembelajaran. Jangan takut salah, jangan takut apa istilahnya. Iya, saya pun dulu seperti itu. Ya, pokoknya awali dulu lah, walaupun gagal tidak masalah. Jangan takut gagal, karena orang sukses itu harus menghabiskan kota kegagalannya dulu ya. Bisa ya, bisa. Ya, cukup seperti itu ya. Cukup, saya kira sudah cukup melewati waktu 2 jam lebih. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang terakhir ialah penutup strip doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Munawir. Kepadanya kami persilahkan. Sebelum acara ini ditutup, saya selaku MC mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun perilaku yang kurang pantas. Syukron jazila. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum tutup baca suratul Fatihah untuk muka selalu manfaat dekat putra ajunan setuju. Anda hentikan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.